Yes, balik lagi di Tap Out dan masih bareng sama Sheryl di sini sampai jam 8 ya teman Motion ya. Ayo dong, hari Senin tuh harus semangat semuanya. Walaupun mungkin masih ada yang berpuasa ya, tapi mungkin nih sambil kita menanti berbuka puasa tuh ada baiknya kita tuh menambah ilmu gitu loh, daripada gibah-gibahin orang ya kan. Mendingan nambahin ilmu gitu. Dan seperti Senin-Senin sebelumnya, hari ini kita pengen ngobrol soal keuangan, investasi dan lain-lain, dan masih bakal bareng sama Teach Me the Indonesia Capital Market Institute gitu ya. Kali ini dari Teach Me itu berbeda nih, tapi masih dari program eksekutif dari Teach Me. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal cuan dari investasi saham bareng sama Kak Dominikus Tinambunan. Hai Kak Domi, apa kabar? Halo Sheryl, kabar baik. Gimana kabar? Baik, sehat-sehat ya? Mantap, amin. Sehat terus. Mantap, sehat terus deh pokoknya ya. Ini sebenarnya setiap hari Senin nih kalau kita bareng sama Teach Me, kita udah dijelasin sebenarnya Teach Me itu apa. Tapi Ya, kayaknya nggak sah kalau hari ini Kak Domi nggak memperkenalkan diri dulu, ya kan? Terus kenalin di Teach Me itu apa dan Kak Domi di sana sebagai apa? Silahkan loh Kak. siap. Jadi buat teman motion semuanya, perkenalkan nama saya Dominikus gitu ya. Panggil aja Domi gitu ya, masih mas-mas, jadi nggak perlu panggil bapak gitu ya. Jangan Domi, ya. nah saat ini saya berkarya di Teach Me, the Indonesia Capital Market Institute sebagai program eksekutif gitu. Jadi perkenalan sedikit, apa sih program eksekutif? Jadi kami ini adalah dapurnya Teach Me. Jadi kalau teman-teman ada pelatihan, pernah ikut pelatihan Teach Me, nah itu semua yang racik kopinya adalah kami, kira-kira gitu. Nah, Teach Me sendiri itu adalah entitas atau anak usahanya dari regulatornya pasar modal. Jadi regulatornya pasar modal itu ada tiga, Sheryl. Ada yang namanya Bursa Efek Indonesia, ada yang namanya Custodian Central Efek Indonesia, ada yang namanya PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nah, ketiga itu tuh istilahnya bapaknya lah. Mereka nikah, nah bikin anak gitu kira-kira ya. Nah, salah satu anaknya adalah Teach Me. Jadi memang kami adalah anak usahanya, memang secara khusus diamanahkan untuk bidang edukasi. Nah, ini menarik nih, edukasi. Jadi kami memprovide semua kegiatan edukasi yang resmi di bawah regulasi, baik itu untuk para investor, buat teman-teman atau teman motion semua yang mau jadi investor di pasar modal, bisa belajar di kami, ataupun teman-teman motion ingin berkarir secara profesional, kan mesti punya sertifikasi tuh. Nah, sertifikasi profesionalnya, Teach Me juga yang provide. Kira-kira gitu, Sheryl. Iya. Jadi kalau misalnya teman Motion pengen ambil kayak sertifikasi CSA atau CSA gitu ya, itu bisa di Bisa sana banget. gitu. Bisa banget. Nah, oke. Kalau gitu, Teach Me-nya kalau mau lebih jelas lagi silakan aja lihat di Instagramnya Teach Me Now ya, teman Motion ya. Itu di sana lengkap banget kalau pengen kenal lebih dekat dengan Teach Me. Tapi hari ini, Senin ini, kita pengen ngobrol-ngobrol soal investasi saham gitu. Jadi gini Kak Domi, Ya, beberapa belakangan inilah ya, beberapa waktu belakangan ini tuh temen-temenku yang usianya tuh bener-bener kayak nggak masuk akal untuk dia tuh udah into saham gitu ya, masih muda banget, terus udah kayak gitu yang setiap hari yang diobrolin, yang diposting itu soal saham gitu ya. Kenapa sekarang semua pada main saham? Apa emang secuan itu investasi saham? secuan itu apa enggak nanti kita lihat datanya ya. Tapi sekilas saya bisa bilang kalau gua aja nagih, masa lu enggak? Kira-kira gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat datanya, kita akan buka-bukaan, nanti teman-teman bisa nilai sendiri worth it gak sih investasi di pasar modal itu gitu ya. Dan emang yang Sheryl bilang bener nih gitu ya. Jadi kalau sejarah tuh Sheryl 2020 investor pasar modal kita tembus angka 4 juta orang gitu ya. Which mean itu masih sekitar ya 2%, ya sekian persen lah dari total penduduk Indonesia. Jadi masih kecil banget sebetulnya, walaupun angkanya 4 juta. Nah, lebih dari setengahnya itu didominasi oleh orang-orang yang usianya di bawah 30 tahun nih. Jadi orang-orang yang di bawah 30 tahunnya lagi mendominasi pasar modal di Indonesia. Jadi makanya mungkin ada beberapa teman motion pernah lihat di Instagramnya tiba-tiba dia posting cuan ini atau mau beli saham ini. Karena emang lagi hype-nya ke situ sih, Sheryl. Bener-bener, karena kan kalau zaman dulu gitu ya, kita ngomongin saham tuh udah kayak aduh berasa kayak ngobrol sama bapak-bapak gitu kan, ada nggak ngerti apaan sih pasar modal, it's too complicated gitu. Tapi sekarang tuh nggak tahu kenapa atau siapa yang memulai atau emang trennya seperti itu udah
udah sangat berubah, dan kita ngelihat Ya, pasar modal dan saham tuh lebih casual gitu ya, nggak ya, semenakutkan itu, malah jadi kayak oh aku jadi kayak keren ya kalau main saham gitu ya ibaratnya ya. jadi kayak gaya hidup Gaya gitu hidup, ya. Nah, yes, kayak ini sedikit lifestyle. nih Seril nih. Jadi dulu saya juga menyebutnya, iya main saham gitu ya. Ternyata saya diomelin sama bos saya Iya, gitu nggak ya. boleh main saham, kemana aku juga diomelin. Gitu. Ternyata katanya, oh Bursa Efek Indonesia itu nggak pernah menyediakan wahana permainan, Iya, iya, cuma iya. wahana investasi. Jadi ya kita nggak bisa main-main karena ini berhubungan sama aset kita gitu kan. Uang yang kita cari dengan keringat kita, masa kita main-mainin kan nggak fair juga gitu ya. Mm-mm. Jadi kita bisa sebut investasi atau paling tidak trading saham. Kira-kira gitu Seril. Yes, betul. Nah, ini nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi teman Motion soal investasi, trading saham ini gitu ya. Nanti seberapa penting investasinya, langkah-langkah awalnya gimana, terus returnnya kayak gimana sih. Ntar kita tanya-tanya deh bocorannya langsung sama Kak Domi ya. Abis ini jangan kemana-mana. Yes, welcome back to Motion Cuan, cari untung bareng temen, dan masih bareng sama Teach Me the kok di internasional, ngapain sih di internasional, di Indonesia Capital Market Institute. Itu maksudnya teman Motion, dan masih sama Kak Dominikus Sinambunan as a program executive Teach Me, dan hari ini kita Ya, mau bener-bener fokus ngomongin soal cuan dari investasi saham yang sekarang kayaknya anak-anak muda lagi menggandrungi si saham ini gitu ya, menjadi the new apa ya, sesuatu yang kayak tadi Kak Zomi bilang jadi gaya hidup gitu loh, iya kan? Tapi kalau boleh nanya gitu Kak, sebenarnya seberapa penting sih investasi di saham itu gitu? siap. Pertanyaannya adalah seberapa penting investasi di saham. Wah, ini agak-agak sedikit tricky nih, Tricky Mbak. nih pertanyaannya nih. Tapi sebelum kita menjawab ke sana, nah saya mau ajak kita berpikir dulu nih. Sebetulnya sebelum investasi di saham, saya mau ngajak dulu ke teman-teman Motion buat jawab. Sebenarnya seberapa penting sih investasi buat teman Motion? Nah, kira-kira gitu ya. Nanti teman Motion sendiri yang akan merangkum ternyata investasi di saham itu penting apa enggak. Nah, yang pertama itu, seberapa penting sih investasi? Jadi kalau ditanya seperti itu, jawaban saya adalah selama pendapatan lu semua udah bisa ngalahin inflasi, maka investasi udah nggak penting deh buat lu. Lu nggak usah investasi, gitu ya. Wah, Jadi bayangkan saat ini teman Motion itu lagi balapan nih sama inflasi. Di sebelah kanan lu semua tuh ada nggak kelihatan namanya inflasi. Lu punya pendapatan sekian, nah inflasinya lebih cepat apa enggak gitu. Jadi selama pergerakan pendapatan lu lebih kenceng dari inflasi, maka lu nggak butuh investasi. Itu udah mutlak banget menurut saya. Nah, pertanyaan sejujurnya adalah apakah memang betul pendapatan kita sudah lebih cepat bergerak dari pergerakan si inflasi? Nah, kita balik ke data nih gitu ya. Kalau kita ngomong berapa sih mesti kita kalahin gitu ya, berapa sih lawan kita gitu ya, berdasarkan data inflasi di Badan Pusat Statistik, bahwa dalam 10 tahun terakhir nih serial inflasi di Indonesia itu bergerak rata-rata di angka 4 sampai 5% per tahun year on year gitu ya. Jadi kalau misalnya pendapatan lu selama 10 tahun terakhir rata-rata sudah bergerak 4% atau bahkan 5%, which mean itu masih setara sama inflasi. Tapi ingat, itu adalah komponen inflasi atau data inflasinya BPS gitu ya. Pertanyaannya, apakah relate ke saya nih? Nah, itu perlu ditanya lagi nih gitu ya. Relate apa enggak? Apakah cuma 4 atau 5%? Nah, coba tanya ke diri masing-masing. Komponen inflasinya si BPS itu kan ngitung harga listrik gitu ya, bahan pokok gitu ya, dan seterusnya, harga tenaga kerja manusia gitu ya, diramu ketemu nih angkanya 4 sampai 5%. Tapi inflasi yang saya rasain itu bisa beda komponen hitungnya gitu kan. Contoh misalnya, saya naik ojek online apa enggak gitu ya. Kalau harga ojek online naik, maka inflasi saya naik. Nah, komponen harga ojek online itu nggak dihitung di BPS gitu ya. Hmm. Contoh dulu saya itu bukan pernah ya, memang kalau kita ingat saya pernah install aplikasi ojek online 3 tahun yang lalu, saya masih punya pengalaman naik ojek online cuman harganya 7.000 paling Iya, iya, dekat gitu benar, ya. benar. Nah, masih ingat ya Serial Iya, ya? iya. Nah, sekarang itu 3 tahun yang lalu. Sekarang itu jarak terdekat di harga ojek online itu 13.000. 13 berapa? 13.000. 13.000, bener banget gitu ya. Atau kita boleh 14.000 lah gitu ya. Bayangin, 3 tahun yang lalu 7.000, sekarang 14.000. Kalau kita lihat, berarti ada inflasi kan di situ. Pertanyaan saya, berapa persen kenaikan online itu dari 7.000 ke 14.000? Kalau kita mau jujur, berarti dengan adanya harga ojek online ke 7.000 ke 14.000, maka kita terkena dampak inflasi sebesar 100% serial.
gitu ya. Which mean itu yang saya rasakan, tapi belum termasuk dalam komponen BPS. Jadi bisa jadi sebetulnya inflasi pada diri saya itu nilainya lebih besar daripada nilai inflasi si BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik. Nah itu kita bisa lihat tuh, bisa ketanya dalam diri kita. Kalau 100% 3 tahun, apakah investasi saya itu udah lebih tinggi daripada 100% selama 3 tahun? Ya silakan tanya ke diri masing-masing. Jadi pertanyaan $1 juta sebetulnya adalah kalau ternyata kita pergerakannya lebih lambat daripada inflasi, maka kesimpulannya kita butuh nih investasi. Nah, sebetulnya seterusnya adalah ketika kita sadar kita sudah butuh investasi, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah investasi saya, instrumen saya, pergerakannya lebih kenceng daripada inflasi gitu ya. Kalau saya tadi naik ojek online tadi inflasinya 100% selama 3 tahun, apakah investasi saya itu sudah ngalahin inflasinya? Nah, itu silakan dijawab gitu ya. Nah, kalau ditanya berikut, jadi kita sudah sampai pada kesimpulan kalau teman-teman merasa teman-teman punya percepatan pendapatan yang lebih rendah daripada inflasi, maka udah mesti banget lah kita investasi. Nah, itu udah pakemnya di situ. Nah, pertanyaan saya tadi nih, kenapa investasi di saham itu penting apa enggak gitu ya. Nah, kalau ngomong investasi saham, maka kita nggak akan lepas dari dewanya investasi saham lah. Yang paling terkenal ya Warren Buffett gitu ya. Nah, kalau kita simak sama-sama nih, Warren Buffett tahun kemarin sempat buka-bukaan informasi terkait harta yang dia punya. Bayangin ya, 90% dari duit yang dia punya, dia taruh di saham. Dia nggak punya investasi properti, dia nggak punya investasi emas. Kemarin dia beli emas, tapi sahamnya ternyata, bukan emasnya gitu ya. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang begitu ya? Ada apa nih? Pasti ada sesuatu yang Warren Buffett tahu, kenapa dia mau investasi saham sebanyak itu, yang kita nggak tahu, gitu kira-kira. Nah, ternyata kalau kita ngomong data, gitu ya, apakah memang investasi saham sudah linear dengan tujuan investasi untuk mengalahkan inflasi? Nah, kita punya data di sini gitu ya. Contoh inflasi yang mesti saya buka dan ini bisa kita sepakati bareng-bareng adalah saya nggak boleh sebut merek ya, saya buka tabungan di sebuah bank besar itu tahun 2008 karena saya dapat beasiswa waktu itu, maka uangnya masuk situ nih, maka terpaksa saya buka. Itu saya ingat banget gitu ya, biaya adminnya adalah 7.500 gitu ya, 7.500. Sekarang itu adminnya 15.000 gitu ya. Adminnya 15.000. Bayangin 7.500 ke 15.000 berarti ada inflasi di situ 100%. Nah, pertanyaannya, apakah sahamnya itu naik lebih tinggi daripada inflasinya? Percaya apa enggak? Saya punya datanya, nanti mungkin kita bisa buka datanya gitu ya. Harga sahamnya naiknya 1.000% gitu ya. Jadi inflasi yang naik 100%, sahamnya naik 1.000%. Nah, ini ngebuktiin bahwa sebetulnya investasi di saham-saham yang bagus gitu ya, secara otomatis akan menggunakan inflasi sebagai kendaraannya. Kira-kira gitu ya, jadi panjang ceritanya. Enggak benar-benar. Aku jadi lebih mikir gitu ya, kayak gitu bener juga sih gitu. Dari apa yang tadi Kak Domi jelasin gitu ya, seberapa penting tuh, karena kita kadang-kadang sebagai generasi muda tuh kan selalu hidup we only live once gitu lah ya, hidup untuk masa sekarang aja. YOLO gitu. Iya kan, kita nggak mikirin ada inflasi gitu dan segala macam. Oke, nanti abis ini nih, ini setelah akhirnya pikiran kita kebuka soal kita balap-balapan sama inflasi, kita tanya gimana cara awalnya kalau mau mau investasi saham. Gak boleh dimainkan, cuma hati aja yang boleh dimainkan. Nanti balik lagi di Cuan. Yes, welcome back to Tap Out, dan masih di hari Senin, berarti saatnya kita masih ada di Motion Cuan dan masih bareng-bareng sama Kak Dominikus Tinambunan as a program executive dari Teach Me the Indonesia Capital Market Institute, dan kita di tengah-tengah pembicaraan yang wow, luar biasa. Gue langsung berasa pinter ngobrol sama Kak Domi, gokil. Itu baru ngobrol sebentar, gimana ngobrol lama? Jadi tadi Kak Domi udah ngejelasin, kan gue nanya nih, seberapa penting sih investasi saham? Terus Kak Domi bilang ya silakan aja, kalau misalnya lo tuh punya gaji yang bisa ngelebihin dari inflasi sih ya nggak perlu lah main lagi investasi saham ya kan. Tapi ternyata faktanya adalah teman Motion, inflasi itu nyata dan di depan mata, oke? Jadi kayaknya memang saham itu menjadi salah satu solusi untuk kita supaya nggak kerjanya tuh nggak kayak banting tulang banget gitu loh. Maksudnya kerja tuh ada purpose-nya dan kita tahu oh ada uang kita untuk hari tua lah, kayak gitulah ya. Nah, sekarang nih misalnya udah akhirnya mau buka investasi di saham gitu. Cara awalnya tuh gimana Kak? Tolong kasih tahu, aku juga tuh sekarang tuh cuma punya reksadana, nggak punya saham. Jadi gimana caranya kalau pengen investasi di saham?
Ya, sebenarnya simpel ya Serial. Jadi sebetulnya prinsipnya sama ketika kita mau buka rekening tabungan di bank gitu ya. Kita Oke. mesti datang ke sekuritas gitu kan. Kita ngisi beberapa form Sorry, aku terkait data potong dulu. diri. Sekuritas berarti di bank atau di bursa efeknya atau di mana nih kita datangnya? Yes, oke, saya perjelas sedikit. Jadi kalau zaman dulu nih Serial gitu ya, misalnya bapak kita atau kakek kita mau beli saham, itu mesti datang nih ke Bursa Efek Indonesia di gedung Ah, situ. iya, iya. Karena sekuritas di situ ngumpul-ngumpul gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, Ngopi kalau nih ya, kita mau beli ngumpul-ngumpul. saham, maka kita harus beli melalui perantara, makanya kan disebut broker ya. Nah, perantaranya itu adalah sekuritas. Oh, Kita oh, nggak oke, brokernya ya. Betul, jadi Siap. kita nggak bisa nih langsung ujuk-ujuk ke perusahaannya, gue pengen beli saham, nggak bisa gitu ya. Atau datang ke Bursa Efek, ke direktur Bursa Efek, saya mau beli saham perusahaan ini, nggak bisa. Harus melalui perusahaan broker atau sekuritas di sini. Nah, untuk jadi, sekarang udah mudah ya, sekarang tuh udah ada yang namanya e-form gitu ya, teman-teman nggak perlu datang secara fisik lagi, tinggal buka aja website perusahaan sekuritas, mana pilihan teman musim semua, bisa isi e-form di situ. Nah, ada beberapa dokumen yang mesti diupload gitu ya, karena mesti butuh verifikasi. Yang pertama adalah KTP gitu ya, sebagai bukti tanda bahwa Anda adalah penduduk resmi di Indonesia. Lalu yang kedua adalah NPWP gitu ya, sebagai warga negara tentu harus dilihatnya orang taat pajak apa enggak. Lalu yang ketiga adalah cover buku tabungan. Nah, cover buku tabungan ini buat apa sih kok dimintain cover buku tabungan gitu ya kira-kira ya. Jadi saya kalau kita jual atau beli saham nanti, kita akan dibukakan semacam virtual account nih Serial gitu ya. Jadi khusus top up ke sana untuk transaksi. Misal saya udah jual cuan dong, nah cuannya mau saya tarik nih. Ya. Nah ditariknya kemana? Ke rekening yang cover buku tabungannya udah kita submit tadi, gitu ya. Oke. Jadi ada 3 dokumen sekali lagi, KTP, NPWP, dan cover buku tabungan, gitu. Oke, jadi sesimpel itu sekarang ya. Nah, aku lihat tuh banyak tuh yang sekarang tuh namanya trading atau investasi saham, mereka tuh pakai kayak aplikasi gitu kan. Terus Ya, mereka bisa lihat kayak grafik-grafiknya setiap hari tuh sampai ada yang ngepost gitu. Nah, itu tuh bedanya apa? Aku tuh bingung, Kak. Bagaimana gitu cara mengertinya? ya. Nah, ini terkait sama istilah aja ya Serial Oke. gitu ya. Ada yang mengaku dirinya sebagai investor, ada Mm-mm. yang mengaku dirinya adalah sebagai trader. Oke. Sebenarnya prinsipnya sama. Kata mudahnya adalah tukang dagang saham. Nah, itu gampangnya gitu tuh, Oh iya, iya, tukang oke. dagang saham. Nah, kalau trader dia biasa time frame-nya lebih singkat daripada investor Serial. Jadi sebenarnya bedanya di time frame-nya aja gitu ya. Hmm. Atau gampangnya gini, kalau kita ngomong trader, nah kita bisa lihat nih sekitaran kita kan kalau lagi menjelang-menjelang ngabuburit kan banyak jualan kolak dadakan lah gitu Iya, ya. iya, iya, Nah iya. itu trader tuh, dia nggak mencari hidupnya Oh. lewat dagang kolak, tapi momentum ini kalau kita jualan kolak menguntungkan nih. Yaudah saya memanfaatkan momentum, nah ini disebut sebagai trader. Nah Hmm. kalau investor itu time frame-nya jangka panjang Serial. Jadi kalau misalnya Serial pernah lihat warung sayur gitu ya, warung sayur kan beda sama warung tukang kolak tadi ya. Kalau Hmm. warung sayur ya agak panjang mindsetnya gitu kan. Jadi Hmm. emang jadi sumber penghidupan dan seterusnya. Jadi sekali lagi sebenarnya cuma beda di istilah dan bedanya di time frame-nya aja. Gitu kira-kira Serial. Oh, oke, oke. Aku baru mengerti seperti itu ya. Jadi itulah trader, itu investor bedanya gitu ya. Tapi kalau returnnya tuh dari saham kayak gimana sih Kak? Oke, yang banyak banget yang kemarin nih aku ngeliat ya. Ada yang bilang oke dapat cuan sampai berapa ya? Ah, Itu padahal awal-awal ya, kayak sampai Ya, 3 jutaan gitu ya. Nah, ya, ya. sebenarnya returnnya tuh dari saham tuh berapa sih biasanya? Apa it depends dari harganya, depends dari fluktuatifnya. Ya, jadi gini Serial, sebetulnya untuk berapa persen cuannya, nah itu bukan balik lagi ke masing-masing pribadi ya. Sebenarnya ada faktor lain yang nggak bisa dihitung. Salah satunya adalah luck gitu kan. Iya. Misal saya dan Serial itu beli saham yang sama-sama bagus perusahaannya. Tapi Serial beli di harga 1.000, saya beli di harga 2.000. Otomatis nanti cuan yang Serial dapatin itu lebih gede dong dari saya, karena modal yang Serial beli itu lebih murah daripada modalnya saya. Nah, tapi memang keuntungannya di sini adalah selain cuan gitu ya, yang bisa di-manage, kelebihannya adalah resikonya juga bisa di-manage Serial gitu ya. Jadi mau berapa persen cuannya itu bisa kita manage, berapa persen risiko yang bisa kita dapetin gitu ya. Jadi saya bisa taruh level cut loss-nya di mana gitu ya, stop loss-nya di mana. Jadi memang keuntungannya sebetulnya di situ. Nah, kalau masalah besar kecilnya itu sangat relatif tergantung dari mungkin lucknya Serial kemarin udah beramal atau belum, kira-kira seperti itu, doa apa enggak. Nah itu bisa jadi pengaruh juga, percaya nggak percaya
gitu. Oke, itu dia teman motion ya. Nanti kita balik lagi nih nanya-nanya masih soal cuan di investasi saham. Tapi jangan lupa teman motion, kalau misalnya lo suka sama yang namanya promo ya, jangan lupa langsung dibuka aja itu Teach Me Now, karena Teach Me ini kan jadi pusat data pasar modal yang paling lengkap dari tahun 1977. Nah ini lagi banyak banget promo early bird. Jadi cocok banget nih kalau misalnya teman motion pengen yang namanya belajar soal pasar modal, belajar investasi saham, belajar reksadana, bahkan lo juga bisa ikutan kelas-kelas persiapan ujian kayak CFP, CFA, RSA, CSA, pokoknya EEE itu semua pokoknya banyak lah ya di situ ya. Jadi nggak usah ragu karena Teach Me ini adalah anak perusahaan dari IDX, KPI dan juga KSEI yang fokusnya memang buat edukasi, sertifikasi dan juga data pasar modal. Oke, jadi kalau pengen daftar, pengen kepoin dulu, aduh sebenarnya ada apa aja sih? Silakan langsung aja cek di websitenya teachme.co.id. Oke, jangan kemana-mana, nanti Motion Cuan masih akan kembali setelah yang satu ini. Oke, welcome back to Tap Out dan masih di Motion Cuan. Waduh, ini pembicaraannya sangat menarik sekali bareng sama Kak Dominikus ya. Kak Domi, program eksekutif dari Teach Me, The Indonesia Capital Market Institute. Dan sekarang, oke, tadi udah ngomongin soal saham, gimana cara daftarnya gitu kan. Terus ini nih yang paling penting ya. Apa ya, analisis gitu ya. Ini analisis yang paling cocok tuh untuk pemula tuh apa sih Kak gitu loh, atau mungkin jelasin dulu kali ya soal analisis itu. Siap. Jadi balik lagi ke acara Motion Cuan ya Kak Sheryl. Jadi cari cuan bareng temen gitu ya kira-kira. Tapi memang untuk cari cuan di saham memang nggak bisa ngandelin temen nih. Kita nggak bisa ngikutin temen beli apa, kita main beli juga, nggak dong gitu ya. Memang semua kita ngomong semua lini untuk usaha misalnya gitu ya. Nggak cuma saham aja nih. Setiap usaha pasti ada ilmunya yang mesti kita pelajari, kira-kira gitu. Jadi itu yang menjadi dasar ketika teman-teman ingin investasi di pasar modal juga, maka harus belajar sedikit banyak terkait gimana sih cara analisisnya gitu ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya Sheryl, analisis yang gampang digunakan untuk pemula, gampangnya seperti itu pertanyaannya. Nah, memang secara umum Sheryl ada dua mazhab gitu ya, mazhab analisa gitu ya. Ada yang namanya analisa fundamental, ada yang namanya analisa teknikal gitu kira-kira. Nah, kalau ngomongin analisa fundamental, ya analisa fundamental berarti kita ngomongin terkait bagaimana atau saham apa aja gitu ya yang layak untuk kita beli gitu ya. Jadi memang saham-saham yang sehat, saham-saham yang bagus, saham-saham yang layak untuk kita beli. Nah, kita bisa pakai formula dari analisis fundamental. Nah, sedangkan analisis teknikal gitu ya, itu ngomongin soal timing gitu kira-kira. Jadi kalau udah ketemu nih saham yang bagus, yang under value, yang secara valuasi sangat murah, kira-kira kapan waktu yang tepat kita beli atau kita jual? Nah, kita menggunakan teknik analisa yang namanya analisa teknikal gitu kira-kira. Jadi gampangnya kalau teman-teman membayangkan analisa fundamental adalah teman-teman, yuk kita bareng-bareng jadi tukang kolak gitu ya. Nah, kalau ngomong kapan saat yang tepat saya jual kolak, ya sekarang nih, pas orang-orang ngabuburit gitu kan, lagi demand-nya lagi banyak nih. Ini kesempatan kita juga buat ikutan di marketnya kolak misalnya. Nah, kalau ngomongin fundamental, kolak yang seperti apa yang layak untuk jadi barang dagangan kita. Nah, kita bisa cari tuh, udah mulai dari lihat kolak-kolak kompetitor gitu kan, kolak mana yang paling enak gitu kan. Nah, itu bisa jadiin formula untuk bikin kolak supaya laku. Jadi sekali lagi teknikal dan fundamental itu jadi suatu analisa yang menyeluruh untuk analisis di saham. Kira-kira gitu Sheryl. Nah, itu makanya kenapa kita tuh perlu belajar teman motion ya. Lo pengen investasi saham jangan main-main lah gitu. Kan kemarin ada juga tuh Kak yang sampai ngutang-ngutang ya kan, sampai ngutang demi beli saham gitu. Bener nggak sih? Itu gimana menurut pendapat Kak Domi sendiri? Big no lah ya. Maksudnya teman-teman, maksudnya gini, investasi dimanapun itu ya, kita nggak ngomong saham, itu adalah uang yang benar-benar idle kita siapkan untuk investasi gitu ya. Kalau saya menyiapkan saya mau beli saham ini sampai ngutang-ngutang, nah itu berarti apa namanya, bukan investasi, itu benar-benar murni tanda kutip gambling ya. Gambling, uang yang saya punya itu bukan uang saya. Betul. Artinya risiko yang saya hadapi juga makin besar gitu kan. Jadi itu nggak jadi suatu landasan yang bagus untuk kita memulai investasi. Karena ya seperti saya bilang tadi, pahami dulu mindset yang tepat untuk investasi apa sih. Saya sebenarnya mau melindungi aset saya dari inflasi gitu ya. Nah, artinya kalau memang dia
mau utang-utang, berarti kan dia pengen mendapatkan return yang gede banget dong. Nah, Yes. itu mindset yang kurang sehat juga dan kayaknya nggak elok sih kalau kita ikut-ikutan. Kira-kira gitu sih, Sheryl. Betul, karena itu yang satu mindsetnya gambling, yang satu mindsetnya benar-benar investasi melindungi aset ya. It's a different, itu beda banget tuh gitu ya. Beda Satu banget. mendapatkan keuntungan entah gimana modalnya, yang satu dari diri sendiri gitu. Nah, tadi balik lagi ke ngomongin soal analisis fundamental dan teknikal gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman motion mungkin sekarang udah mulai tertarik untuk belajar saham gitu ya, itu ada baiknya belajar. Nah, Betul. belajar supaya ya itu gitu loh, kita tahu gimana caranya, kita tahu nih harus kayak gimana basic-basicnya, jadi nggak buta-buta banget gitu kan. Nah nanti setelah belajar bisa lebih mengerti. Di Teach Me ada ya Kak kelas-kelasnya ya? Oh, banyak. Jadi sebetulnya banyak banget sih literasi yang pengen Sheryl mau nonton YouTube gitu kan, atau membuka Mbah Google, itu udah banyak banget nih. Tinggal ketik aja analisa, sebenarnya banyak banget. Tapi kalau emang teman-teman memang nyari tempat referensi belajar yang memang resmi gitu ya, netral, nggak terikat sama kepentingan tertentu, dan bahkan pembelajarannya juga menyeluruh gitu ya, mulai dari basic, intermediate sampai advance, ya mungkin Teach Me bisa jadi pilihan yang paling baik sih untuk belajar pasar modal gitu kira-kira. Betul. Jadi kalau pengen belajar, coba dibuka aja, ada Teach Me Now untuk Instagramnya, dan buka juga itu teachme.co.id gitu. Di situ banyak banget kelasnya teman motion. Lo bisa lihat untuk investasi di saham, atau kalau mungkin sukanya yang agak low risk gitu ya, di reksadana juga ada, atau mau persiapan kayak CFP, CFA, RSA, CSA, itu semua ada di situ. Plus kalau misalnya mungkin masih mikir ya, aduh kayaknya ragu-ragu nih, nggak usah ragu-ragu karena Teach Me ini adalah anak perusahaannya dari IDX, KPI dan juga KSEI yang memang fokusnya buat edukasi gitu loh, sertifikasi dan juga data pasar modal. Jadi kalau memang tujuan lo, oke, gue pengen duit bekerja buat gue pengen punya financial freedom one day gitu ya, nah ada baiknya kita berinvestasi gitu. Jadi silakan dibuka teachme.co.id. Oh ya, oke. Mungkin gini, terakhir apa sih yang pengen Kak Domi sampein untuk kita nih yang masih muda gitu ya, teman motion yang masih muda yang pengen, oke, gue pengen coba deh gitu untuk investasi saham. Ya, jadi Sheryl, sebelum saya di Teach Me, saya itu bekerja di sekuritasnya dulu Sheryl. Jadi sebelum saya di sisi regulasi, saya juga ada di sisi lapangan yang di sekuritas. Jadi saya memahami sekali apa aja sih sebenarnya ketakutan para calon investor gitu kira-kira. Yang paling banyak saya temui adalah yang pertama, saham itu sulit. Satu. Yang kedua, saham itu judi. Nah, ini pada kesempatan ini saya ingin berbagi sama teman-teman motion semua. Saya ingin mematahkan dua pemahaman itu, bahwa saham itu tidak sulit, dan sekali lagi saham itu bukan judi gitu kira-kira. Nah, yang pertama adalah saham itu tidak sulit. Saya bukan dari background ekonomi Sheryl. Saya backgroundnya adalah sarjana pendidikan gitu ya. Tapi saya punya, kalau saya boleh cerita, saya punya banyak pengalaman. Saya mendapatkan beberapa aset saya itu dari saya investasi di saham. Artinya saya aja yang bukan dari orang ekonomi bisa gitu kan. Jadi sangat sederhana sebetulnya. Tapi memang ada beberapa teknis. Nah, saya coba mau ngajak Sheryl deh. Kita coba belajar deh salah satu teknis analisa fundamental. Coba ya, Sheryl pernah investasi di pasar modal? Belum ya? Belum. Reksadana. Udah pernah punya saham? Belum. Nah, saya coba ajak Sheryl untuk menganalisa dua perusahaan. Ada dua perusahaan nih Sheryl. Ada perusahaan bakso, ada perusahaan mie ayam. Sheryl mau invest di mana? Karena saya sukanya bakso, saya invest di bakso. Nah, tapi kan itu subjektif banget ya. Iya. Nah, sedangkan kita mau bener-bener lihat nih datanya. Mana sih yang lebih bagus secara perusahaan, bakso atau mie ayam? Nah, saya tambahin data nih Sheryl. Kalau Sheryl beli franchise-nya bakso, itu harganya 1 juta. Kalau mie ayam, itu harganya 2 juta. Kira-kira Sheryl mau beli yang mana? Franchise-nya bakso ya? Ya, bakso itu harganya 1 juta, mie ayam harganya 2 juta. Ya, tetap ini karena masih sangat subjektif, tetap saya pilih bakso. Tetap pilih bakso. Pertama karena kesukaan, yang kedua karena harganya lebih murah gitu daripada mie ayam. Betul. Saya tambahin data lagi nih Sheryl. Ternyata kalau kita tanya sama abang bakso, dia bisa menghasilkan cuannya 200.000 per bulan. Oke. Harganya 1 juta, cuannya 200.000. Nah, si abang mie ayam harganya 2 juta nih tadi kan, tapi dia bisa ngasilin cuan 500.000 per bulan. Nah, sekarang Sheryl, bisa lihat nggak sih mana sekarang dua perusahaan ini yang lebih bervaluasi, lebih punya valuasi? Iya. Jelas mie ayam ya jadinya ya. Iya, jelas mie ayam gitu ya. Gampangnya aja kalau saya beli 1 juta di bakso, 5 bulan saya baru balik modal nih, karena dia cuannya cuma 200. Sedangkan ini mie ayam, saya beli 2 juta, emang lebih mahal,
tapi saya lebih cepat balik modal, 4 bulan saya udah balik modal. Nah itu ngebuktiin sebenarnya sederhana banget nih, kita mau menggunakan konsep fundamental untuk kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sering banget gitu ya. Jadi nggak sulit kok untuk bisa belajar analisa di saham. Nah dengan analisa fundamental kita bisa menilai apakah perusahaan itu memang valuasinya murah atau emang perusahaan itu murahan. Kira-kira gitu ya. Jadi jangan terjebak di perusahaan-perusahaan yang terkesannya murah tapi emang murahan. Nah itu untuk sisi yang ternyata saham itu nggak sulit. Lalu yang kedua adalah apakah saham itu judi? Nah ini pertanyaan yang sering banget teman-teman saya tanyain juga nih. Lu kerja di IDX ya? Judi nggak sih? Kayak gitu-gitu. Nah saya akan jawab dari dua sisi. Dari sisi regulasi dan dari sisi konsep gitu ya. Kalau dari segi regulasi jelas kami atau Bursa Efek Indonesia itu sudah dapat fatwa, ada fatwa dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI gitu ya, yang memang bilang kalau pasar modal itu adalah instrumen investasi yang halal, which is itu bukan judi dong, kira-kira gitu ya. Nah secara konsep ada lagi, jadi memang secara konsep seperti ini, pasar modal itu bukan judi. Kenapa bukan judi? Nah, saya kembalikan. Emang pengertian judi itu apa sih gitu ya? Kalau kita buka Google gitu kan, judi adalah zero sum game. Zero sum game tuh kayak gimana sih? Kayak kemarin malam nih, saya taruhan bola sama teman saya serial gitu ya. Jadi kalau saya menang, ya berarti uang yang dari uang teman saya ambil gitu kan. Makanya saya plus 1 juta, teman saya minus 1 juta. Jadi zero gitu kan. Zero sum game itu judi. Jadi ketika saya menang, uang yang saya dapat adalah dari yang kalah. Tapi apakah saham itu judi? Ya kita jawab gitu ya. Kalau saya beli saham di harga 100 gitu kan. Lalu saya jual di harga 200. Saya untung? Apakah yang saya beli saham yang saya jual yang beli saham saya di harga 200 pasti rugi? Jawabannya belum tentu. Dia bisa jual di harga 300, di harga 400 dan seterusnya. Jadi saya bukan mengambil keuntungan dari kekalahan orang, tapi memang potensi orang untuk di pasar modal tuh benar-benar terbuka gitu ya. Nah yang mau saya katakan adalah sama seperti tadi nih, sepak bola itu bukan judi, sepak bola itu olahraga, tapi emang ada orang-orang yang seperti saya nih Serial yang menggunakan sarana sepak bola sebagai sarana judi. Nah kalau ngomong judi berarti mindset nih, jangankan pasar modal, jangankan saham ya, bola aja dijadiin judi gitu kan. Bursa apa gubernur aja jadiin judi gitu kan. Jadi emang ini balik lagi ke mindset pribadi orang masing-masing sih. Nah tuh teman motion, kalau ada yang pertanyaan tadi mungkin masih galau ya, bukan judi ya. Bukan judi. Kalau judi cukup Bung Oma saja. Judi, oke? Ya, aduh ini seru banget ngobrol bareng Kak Domi. Ini pengennya sih lebih panjang, tapi tenang nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Sekali lagi buat teman motion yang pengen belajar saham lebih lanjut lagi gitu ya, coba tolong dibuka di teachme.co.id, karena Teachme ini udah jelas banget jadi pusat data pasar modal paling lengkap dari tahun 1977, dan ini lagi promo banyak banget nih untuk kelas-kelasnya. Jadi pengen ikutan kelas di saham, reksadana, atau persiapan ujian kayak CFP, CFA, RSA, CSA itu banyak banget di sana. Pokoknya fokusnya Teachme itu adalah edukasi gitu ya. Jadi Teachme adalah anak perusahaan dari IDX, KPI dan juga KSEI. Ya udah langsung dibuka aja teachme.co.id. Kak Domi, thank you banget waktunya ya. Sama-sama, Seri. Aku langsung dapat enlightenment gitu loh, pencerahan gitu loh ya. Mudah-mudahan langsung besok bisa ini soalnya biasanya kalau ngeliat yang grafik-grafik itu pusing kepala saya. Thank you banget Kak Domi. Yuk, bye bye. Bye bye.